Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sahabat Kabari, pada hari ini kita tak melanjutkan renungan dari Bartimeus. 2 hari yang lalu kita sudah belajar dari sikap Bartimeus yang mau menerima apa adanya hidupnya dan dia berjuang untuk kehidupannya. Dan kemarin kita belajar bagaimana Bartimeus menggunakan telinganya untuk mendengar kata-kata yang membangun imannya. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar Bartimeus berjuang pantang menyerah untuk dia bisa menerima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Mujizat dia bisa melihat kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita contoh bahwa perjuangan itu harus disertai dengan sikap pantang menyerah. Kalau kita hanya berjuang saja tetapi kita gampang menyerah, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi kita bisa melihat dari Bartimeus bahwa Bartimeus berjuang dengan pantang menyerah sampai dia memperoleh mujizat yang daripada Tuhan. Saya akan bacakan dari Markus 10 ayat 47, 48 dan 49. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar ketika Bartimeus menggunakan telinganya untuk mendengar tentang Yesus, untuk mendengar kata-kata yang membangun imannya. Terbentuk sudah imannya, terbentuk sudah kepercayaannya, terbentuk sudah pengharapan bahwa di dalam dirinya sudah terbentuk satu pengharapan yang pasti bahwa dia pasti bisa melihat kembali, bahwa ada harapan bagi dia untuk bisa melihat karena dia mendengar tentang Yesus yang banyak melakukan mujizat, yang sudah melakukan kesembuhan bagi orang-orang yang pernah didengarnya. Dan saya mau berkata kepada kita, saat ini Bartimeus berjuang buat dirinya sendiri. Dan ketika pada waktu itu, pada hari itu, ketika didengarnya dari orang-orang yang berbisik bahwa Yesus lewat dari tempat itu, maka momen itu tidak dibiarkan Bartimeus berlalu begitu saja. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika didengar Bartimeus bahwa pada waktu itu Yesus lewat di jalan itu, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Bartimeus. Dia tidak bisa melihat dan dia tidak tahu persis di mana posisi Tuhan Yesus. Dia hanya mendengar bahwa Yesus lewat dari jalan itu. Dia berteriak, dan ketika dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," apa yang terjadi? Banyak orang berkata kepada dia, "Hei, jangan engkau berteriak, engkau mengganggu. Kita juga butuh Yesus, kita juga mau disembuhkan oleh Yesus." Tetapi ketika orang banyak itu menegurnya supaya dia diam, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tidak diam. Dia tetap berteriak. Bahkan teriakan kali ini dengan suara yang paling keras. Dia berteriak lagi dan dia memanggil Tuhan Yesus dengan berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, teriakan Bartimeus sampai ke telinga Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus tertarik dengan Bartimeus, sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, "Panggillah dia, bawa ke sini." Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, jangan pernah kita menyerah sebelum kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Teruslah berjuang, teruslah bangkit, teruslah lakukan sesuatu sampai kita memperolehnya. Percayalah, perjuangan kita yang disertai dengan sikap pantang menyerah itu pasti akan diberkati Tuhan. Kita akan memperolehnya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetaplah berjuang dengan keras, dengan sikap pantang menyerah. Maka percayalah, Tuhan pasti memberikan apa yang kita inginkan dan Tuhan pasti memberkati segala jerih lelah kita dan perjuangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Terima kasih buat renungan dari Bartimeus Tuhan.
sikap pantang menyerah dari Bartimeus patut kami contoh Tuhan. Kami sudah berjuang, kami sudah bekerja keras. Kami mau Tuhan perjuangan dan kerja keras kami sertai dengan sikap pantang menyerah. Kami tidak mau menyerah sebelum kami berhasil. Kami tidak mau menyerah sebelum kami memperolehnya. Kami tidak mau menyerah sebelum kami mendapatkannya. Kami mau berjuang sebagaimana Bartimeus juga berjuang dengan sikap pantang menyerahnya. Kami mau Tuhan berjuang dengan sikap pantang menyerah kami, sebab kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan kami pasti bisa, dan kami pasti ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan untuk mendapatkan apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.